Ini minggu keempat saya setiap pagi ya mengantarkan istri saya ke rumah sakit eh, setiap Senin sampai Jumat, kalau Sabtu Minggu libur. Jadi dalam rangka radioterapi terkait dengan cancer yang kita baru tahu sekitar setahun terakhir ini. Jadi pertama kali ada warna putih itu kecil di tahun 2010 di area palatum. Jadi palatum itu fungsinya kurang lebih untuk makan ya. Jadi kalau makanan masuk lewat mulut itu tidak lagi keluar ke area yang ke hidung dan kembali keluar lagi. Nah, itu termasuk makan dan minum. Dan kemudian yang kedua tentu untuk eh, berbicara juga, karena kalau ternyata setelah hasil operasi itu, kalau kita dioperasi daerah palatum untuk diambil, suaranya jadi sengau, jadi agak kurang jelas. Nah, nanti solusinya salah satunya ya tentu menggunakan alat obturator, jadi semacam alat tambahan gitu, untuk agar makanan itu tidak kembali ke mulut, ke hidung. Nah, eh, di tahun 2010 tadi ada putih-putih, terus kemudian kita sempat periksa ke dokter umum ya. Di dokter umum itu hanya dikatakan bahwa kita juga, si dokter juga kurang tahu ini penyebabnya apa, karena pasti harus didetailkan lagi. Cuman berusaha untuk diobati karena tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa yang mengganggu dan sebagainya, hanya putih-putih muncul di area langit-langit di daerah palatum tersebut, dan itu terasa sama lidah. Tapi tidak ada benjolan pada waktu itu. Nah, beriringnya waktu di 2010, kemudian di 2017 kita kembali ke periksa lagi, tetapi kali ini ke dokter spesialis THT. Nah, setelah dilihat, ternyata dokter juga bingung ini apa gitu. Akhirnya coba diperiksa dengan cara diusap saja. Diusap keluarnya bakteri. Jadi tidak tahu bahwa ini, kalau ini jaringan di dalam tubuh kan mungkin beda ya. Kalau bakteri berarti cuma di area tersebut terjadi adanya bakteri dan itu normal terjadi. Jadi pada saat itu hanya diberikan obat dan tidak ada tindak lanjut. Jadi selama 2010 sampai 2017 itu ya mungkin kecepatan membesarnya juga nggak cepat ya. Jadi pertama kali di 2010 itu juga bukan yang apa namanya ya, kita juga tahunya sudah ada putih-putih, tapi sebelumnya itu berapa lama kita juga nggak tahu. Jadi pada saat pertama kali kita tahu itu di 2010 tadi. Sebenarnya artikel-artikel seperti ini sudah banyak, kalau kalian baca di internet, bahwa ini potensi dan sebagainya. Tetapi ya namanya kita juga mungkin akses pada saat itu internet juga tidak banyak, dan publikasinya juga belum banyak mungkin ya. Jadi kita juga tidak terlalu care tentang adanya cancer tadi, dan sampai 2017 pun tidak ada cancer. Nah, berjalannya waktu di era pandemi di 2019, setelah 2020 lah, 2020 sampai 2022 itu kan kita agak sulit ya ke rumah sakit, pasti protokolnya banyak, dan memang kita juga tidak melakukan tindakan lebih lanjut. Ternyata pada tahun 2023, jadi 2017 ke 2023, 6 tahun kemudian ya, 6 tahun kemudian muncul benjolan yang lumayan mengganggu. Sebenarnya sudah mulai terasa, tapi kan karena tadi kondisi pandemi ya, dan itu tidak mengganggu, akhirnya dibiarkan saja sampai 2023 akhir. Kita mencoba memeriksakan ini ke dokter THT lagi. Nah, karena sudah mulai ada benjolan, akhirnya dirujuklah untuk ini diteliti lebih lanjut. Pertama dengan cara MRI, kemudian kita ambil seperti jaringannya saja sedikit gitu di PA, untuk diperiksa apakah ini termasuk cancer atau bukan, dan apa penyebabnya dan sebagainya, yang nantinya diperiksa oleh dokter gitu. Nah, kita ke dokter THT lagi dengan dokter THT yang berbeda pada saat itu. Dan di 2023 akhir itu kondisi si
benjolan tadi itu juga mulai berdarah, dimana berdarah ini tidak bisa sembuh ya, jadi lama banget berdarahnya, lama banget, memang itu selama-lama mengganggu. Nah dari proses itulah akhirnya di PA di 2024 sekitar bulan Februari, pokoknya awal Februari di PA, hasilnya itu tetap sama, itu bukan cancer. Jadi itu hanya seperti tumor mungkin ya awal-awal gitu. Nah dari hasil MRI dan tumor tadi, cuman untuk melakukan tindakan pengambilan benjolan tadi harus ke dokter lain lagi. Nah kami dirujuknya ke dokter onkologi yang akan bisa mengoperasi untuk pengambilan di area tersebut. Permasalahannya adalah pada saat kita ke dokter onkologi, di dokter onkologi itu merasa ya mungkin karena pengalaman ya, jadi merasa ini kurang pas dengan hasil yang diharapkan, mengingat sudah besar tubuhnya ya, lumayan lah, lumayan besar. Dan si dokter onkologi ini meminta untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih detail lagi. Nah pemeriksaan yang lebih detail lagi ini syaratnya adalah ke UI. Nah ini kan kami nggak punya pengalaman ya pemeriksaan ke UI bagaimana dan sebagainya, dan ini kan mesti berkaitan juga dengan waktu. Misalkan kalau kita tunda-tunda mungkin semakin besar dan sebagainya, yang tentu juga berisiko terhadap si pasien. Nah kenapa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi? Ini tujuannya adalah untuk mengantisipasi atau cara untuk mengoperasinya itu, yang saya tahu ya dari si dokter ini, bahwa cara mengoperasinya itu akan berbeda ketika ini cancer atau bukan. Jadi jaringan yang diambil akan lebih banyak ketika ini cancer, dan semakin lebih dalam lagi gitu cara mengambilnya dari benjolan tadi. Dan karena terkait dengan waktu, akhirnya kita minta rujukan lain lagi, minta second opinion juga ke dokter yang lain. Nah di sini kita disarankan adanya dokter THT onkologi.